Silsilah Ramadan 6. Hukum tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih bahwa jika wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya atau khawatir atas dirinya sekaligus terhadap anaknya, maka kewajiban baginya hanya qada atau mengganti puasa setelah Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang ia tidak puasa tersebut. Hal ini dikategorikan sama dengan orang sakit yang masih ada harapan sembuh, sehingga kewajiban baginya hanyalah qada atau mengganti puasa. Kondisi kedua, bagaimana dengan wanita hamil atau menyusui yang sanggup puasa namun tidak puasa karena khawatir atas anak yang dikandung atau anak yang disusui? Dalam hal ini ada 4 pendapat ulama, yaitu pendapat pertama, wajib mengganti puasa dan sekaligus membayar fidyah. Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dalil pendapat pertama, bahwa kebolehan tidak puasa terikat dengan kewajiban qada atas mereka. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang artinya, wanita hamil dan menyusui apabila khawatir atas anaknya, maka silakan berbuka atau tidak puasa dan memberi makan atau membayar fidyah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Pendapat kedua, cukup qada atau mengganti puasa tanpa membayar fidyah. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Abu Thawr. Dalil, kebolehan mereka tidak puasa karena ada udzur atau alasan. Maka yang wajib hanya qada seperti orang sakit dan musafir. Pendapat ketiga, cukup membayar fidyah tanpa qada atau mengganti puasa. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil pendapat ketiga, perkataan Ibnu Abbas yang menjadi dalil bagi pendapat pertama, yaitu yang artinya, wanita hamil dan menyusui apabila khawatir atas anaknya, maka silakan berbuka atau tidak puasa dan memberi makan atau membayar fidyah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Pendapat keempat. Pendapat keempat ini membuat rincian hukum wanita hamil dengan wanita menyusui. Jika wanita yang tidak puasa itu sedang hamil, maka cukup qada atau mengganti puasa. Jika wanita tidak puasa itu sedang menyusui, maka selain qada atau mengganti puasa, wajib juga membayar fidyah. Dalil pendapat keempat, anak yang dikandung itu masih menyatu dengan wanita hamil tersebut, sehingga kekhawatiran terhadap janin sama dengan kekhawatiran terhadap bagian anggota tubuhnya, sehingga cukup baginya qada atau mengganti puasa saja, sebagaimana halnya orang sakit. Adapun wanita yang sedang menyusui, maka anaknya telah terpisah dari dirinya dan masih memungkinkan untuk disusui oleh orang lain, sehingga kewajiban baginya ialah selain qada atau mengganti puasa, maka wajib juga membayar fidyah. Sebab terjadi perbedaan pendapat. Apakah wanita hamil dan menyusui tersebut dapat diserupakan dengan orang sakit dan orang yang tidak sanggup berpuasa? Bagi yang menyerupakannya dengan orang sakit dan orang yang tidak sanggup puasa atau tidak sanggup lagi berpuasa, maka diberikan hukuman qada mengganti puasa sekaligus membayar fidyah. Inilah pendapat pertama. Bagi yang menyerupakannya dengan orang sakit saja, maka diberikan hukuman qada atau mengganti puasa saja tanpa fidyah. Inilah pendapat kedua. Bagi yang menyerupakannya dengan orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka diberikan hukuman membayar fidyah saja tanpa qada atau mengganti puasa.
Inilah pendapat ketiga. Bagi yang menyerupakan wanita hamil dengan orang sakit dan wanita menyusui dengan orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka diberikan hukuman yang berbeda. Inilah pendapat yang keempat. Pendapat yang terpilih lebih condong kepada pendapat pertama, karena wanita hamil dan menyusui tersebut tidak puasa bukan karena dirinya, namun karena pihak lain, yaitu anak yang dikandung atau anak yang disusui. Ramadan Kareem, 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 Syahrul